bisa menabur kebaikan buat hidup dan kehidupan ini. Dan salah satu taburan untuk menabur hidup itu adalah kalau kita ini di antara kaum muslimin satu dengan muslim yang lain adalah bagaimana kita ini dapat menjunjung kehormatan kaum muslimin. Yang paling buruk menurut Rasulullah adalah orang yang munafik. Bagaimana orang yang mempunyai dua wajah itu? Orang yang mempunyai dua wajah itu adalah orang yang suka apa ya? Suka berada di antara orang-orang yang berkonflik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man irtada amma ba'd. Alhamdulillah, hari ini kita bisa bersua kembali ya. 1 bulan lebih ya, hampir 2 bulan ya kita tidak ketemu ya. Karena yang kemarin itu adalah pas Idul Adha. Pas Idul Adha dan bareng kegiatannya bareng-bareng semua sehingga tidak bisa bersua, dan tetap kita kajian Riyadhus Shalihin, kitab Riyadhus Shalihin bab menjunjung kehormatan kaum muslimin dan hak-hak mereka serta belas kasih kepada mereka. Jadi judulnya adalah menjunjung kehormatan kaum muslimin dan hak-haknya. Alhamdulillah, hari ini sampai secukupnya, maksimal sampai jam 11 biar tidak nabrak dengan sholat zuhur. Kenapa? Sebetulnya kalau kita di umur seperti ini ya, umur kita yang di bawah 50, balita bawah 50, bawah 50, satu tok ya. Ada satu tok. Saya ikut 35 ya. Kalau usia kita di atas 50 tahun, rasa-rasanya cara berpikir kita sudah berbeda. Kita sudah merasakan pahit getirnya kehidupan ini. Kita merasakan bahwa sesungguhnya kehidupan yang kita kejar itu terkadang merupakan kehidupan yang semu. Pas hari Senin itu, saat saya sedang ngolah konten, kemudian saya unggah di YouTube. Biasa YouTube itu biasanya kalau biasa dilihat itu muncul. Nah, kebetulan yang muncul adalah tangguh menghadapi kehidupan. Pas saya buka, ada judul hidup di tengah hutan selama 6 hari tanpa pisau, tanpa makanan, dan tanpa api. Jadi bawa tangan kosong sehingga dia memanfaatkan apa yang ada di alam semesta itu. Mulai dia berteduh dari terik matahari, dari guyuran hujan dengan mengambil dedaunan yang ada di hutan. Kemudian bagaimana dia tetap bisa bertahan hidup selama 1 pekan itu. Dia mengambil buah-buahan yang ada di hutan. Minumnya pun dia mengambil air yang ada di hutan yang sedemikian rupa. Dan kemudian dia kalau ingin bikin api pun dia bikin api dengan apa yang ada, dengan menggunakan teori gesek, sehingga dengan gesekan itu ada percikan api. Kemudian setelah itu dia juga bagaimana dia bisa mencari sesuatu yang ada di sekitarnya. Kemudian setelah selesai muncul lagi dengan tayangan yang lain. Ternyata kesimpulannya satu,
orang hidup senang itu adalah bisa tidur nyenyak, makan enak, dan hati nyaman. Itu ternyata begitu. Nah, bagaimana ketika kita ingin bisa tidur nyenyak, makan enak, dan hati nyaman, maka yang ada di dalam hati kita ini adalah bagaimana kita bisa menabur kebaikan buat hidup dan kehidupan ini. Dan salah satu taburan untuk menabur hidup itu adalah kalau kita ini di antara kaum muslimin satu dengan muslim yang lain adalah bagaimana kita ini dapat menjunjung kehormatan kaum muslimin, saudara kita yang sesama muslim, hak-hak mereka, dan bagaimana kita bisa berbelas kasih kepada mereka. Maka berkaitan dengan itu Allah memulai mu'alif atau penyusun kitab ini memulai dengan mengetengahkan Al-Quran surah Al-Hajj. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa may yu'azzim hurumatillahi fahuwa khairul lahu inda rabbih. Apa maknanya? Wa may yu'azzim, dan barang siapa yang mengagungkan hurumatillah, apa-apa yang telah diharamkan oleh Allah, fahuwa khairul lahu inda rabbih, maka itu adalah lebih baik kepada orang yang menjunjung apa? Menjunjung terhadap apa-apa yang diharamkan oleh Allah, dan itu lebih baik di sisi Allah. Apa artinya? Hidup yang kita jalani ini ada sesuatu yang dihalalkan, ada sesuatu yang diharamkan. Antara halal dan haram umur mutasyabihat. Antara halal dan haram adalah perkara yang remang-remang. Lah, apa hubungannya? Dalam kehidupan ini pun ada sesuatu yang dihalalkan oleh Allah, ada sesuatu yang diharamkan. Lah, berkaitan dengan apa yang Allah haramkan, itu kita betul-betul menjunjung agar kita tidak melakukan segala sesuatu yang diharamkan oleh Allah itu. Ketika kita menjunjung apa-apa yang diharamkan oleh Allah, sehingga dengan begitu kita tidak melanggarnya, maka itu akan lebih baik buat kita semua di sisi Allah. Di dalam surah Al-Hajj ayat 32 disebutkan wa may yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub. Walaupun secara asbabun nuzul ayat ini adalah hubungannya dengan syiar-syiar Allah. Syiar-syiar Allah itu adalah hubungannya diantaranya adalah berhaji, berkorban, dan sebagainya. Tapi substansi utama adalah segala sesuatu yang baik itu adalah syiar-syiar Allah. Kebaikan yang ditaburkan di dalam kehidupan ini adalah kebaikan dari Allah. Maka siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, syiar-syiar agama Allah, maka itu adalah fa innaha min taqwal qulub, maka sesungguhnya itu adalah termasuk ketakwaan dalam hati ini. Takwa itu memang berartinya banyak. Man ra'a minkum mungkaron, barang siapa yang diantara man ra'a minkum, diantara kalian melihat kemungkaran, yang pertama kan adalah fal yughayyir bi yadih, maka ubahlah dengan kekuasaannya. Fa illam tastati fal yughayyir bilisani, jika engkau tidak mampu maka ubahlah dengan nasihatmu. Fa illam tastati fal yughayyir biqalbi, ketika kamu tidak mampu maka ubahlah dengan hati. Tapi mengubah dengan hati itu di dalam hati ketika ada sesuatu yang tidak baik adalah kita tuh cukup sepakat bahwa itu tidak baik, bukan malah menyepakati agar itu menjadi sebuah kebaikan yang akan berkembang menjadi keburukan buat orang lain. Nah, berkaitan dengan itulah maka Allah perintahkan di dalam Al-Quran surah Al-Hijr ayat 88, wahfir janahaka lil mu'minin, maka bentangkanlah, rendahkanlah janahaka, sayapmu, lil mu'minin, buat orang-orang yang beriman. Apa artinya? Ini adalah perintah Allah untuk senantiasa membentangkan kasih sayang, kebaikan kepada siapapun yang ada di sekitar kita. Dan lebih tegas lagi di dalam surah Al-Maidah ayat 35, man qatal nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardi
faka'annama qatalan nasa jami'ah. Man qatala, barang siapa yang membunuh nafsan, satu jiwa manusia, bighairi nafsin, karena dan itu bukan sebagai sebuah pembalasan atas pembunuhan, au fasadin, atau berbuat kerusakan fil ard, di muka bumi ini, faka'annama, maka dia seakan-akan qatalan nasa jami'ah, maka seakan-akan dia membunuh manusia secara keseluruhan. Wa man ahyaha, dan barang siapa yang menghidupkan nyawa, faka'annama ahyan nasa jami'ah, maka seakan-akan dia akan menghidupkan manusia seluruhnya. Berarti dalam hidup ini tidak ada pilihan lain kecuali berbuat baik kepada siapapun. Maka apa hubungannya keseluruhan itu dengan kita antara mukmin satu dengan mukmin yang lain? Maka Rasulullah SAW, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, ada di situ diceritakan dari Abi Musa radhiyallahu an, qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al mu'minu lil mu'mini kal bunyan yashuddu ba'du ba'dan. Al mu'min, orang mukmin satu, lil mu'min, buat orang beriman yang lain, kal bunyani yashuddu ba'duhu ba'dan, seperti bangunan antara satu dengan lain saling mengokohkan. Wasyabbaka baina asabi'i, wasyabbaka baina asabi'i, seperti ini. Wasyabbaka baina asabi'i, seperti ini. Jadi mukmin satu dengan yang lain, kalau ibarat bangunan ini seperti ini. Ada namanya pondasi. Dari pondasi ada dinding. Dari dinding ada apa itu? Ada kuda-kuda, ada pilar-pilar dan sebagainya. Kemudian atap. Tidak mungkin kemudian atap itu kemudian berdiri dengan sendirinya tanpa ditopang dengan dinding. Dinding pun tidak mungkin berdiri tanpa ditopang dengan pondasi. Satu dengan yang lain sama. Contoh lain seperti sepeda. Walaupun ada sepeda itu, ada bagian yang paling kecil namanya pentil, yang tidak pernah dilihat oleh orang. Yang dilihat paling nampak dari keseluruhan bodi sepeda motor, sepeda yang ada di hadapan kita itu, yang nampak itu. Tapi yang tidak nampak adalah pentil. Walaupun hanya pentil, jikalau pentil ini mogok kerja, maka secara keseluruhan itu tidak akan pernah bisa berfungsi. Nah, semahal apapun kalau kemudian pentil tidak mau bekerja, termasuk mobil yang mewah pun, ketika pentil tidak mau bekerja, maka semuanya tidak akan berfungsi. Artinya apa? Jikalau kemudian Rasulullah membandingkan mukmin satu dengan mukmin yang lain itu seperti bangunan, maka secara keseluruhan ini akan saling menopang satu dengan yang lain. Maka apapun kondisi, kedudukan dan sebagainya, maka yang perlu kita lakukan adalah bagaimana kita bisa merapatkan sebuah pilar kebaikan, sehingga dengan pilar kebaikan itu dapat kita lakukan dengan sebaik-baiknya. Pertanyaannya, kenapa ini disebut dengan al-mu'min? Kategori manusia itu ada banyak. Yang pertama adalah mukmin. Yang kedua muslim. Yang ketiga munafik. Yang keempat fasik. Yang kelima adalah kafir. Sekali lagi, mukmin, muslim, munafik, fasik, kafir. Atau antara mukmin dengan kafir ini ukurannya ini. Mukmin beriman, ya kafir. Apa itu kafir? Orang yang tertutup hatinya untuk mendapatkan hidayah dan pencerahan dari Allah. Orang yang tertutup hatinya untuk melakukan kebaikan-kebaikan sehingga antara baik dan buruk dianggap sama. Nah, orang-orang kafir, orang yang tertutup hatinya itu tidak bisa membedakan, ibarat orang yang ada di satu ruangan kosong, mata ditutup, kemudian gelap gulita, maka dia tidak bisa membedakan, yang ada hitam semua. Atau orang yang silau, ini silau, jadi ini silau, sehingga tidak bisa membedakan antara yang
Atau paling tidak ini buta warna lah. Namanya buta warna kita hanya ada 2 warna, antara hitam dan putih. Kemudian yang kedua muslim. Habis mukmin, ini yang paling tinggi mukmin, muslim. Muslim adalah betul-betul menyerahkan diri hidup ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Fasik itu adalah orang yang beriman tapi masih berbuat dosa. Yang paling bahaya itu adalah orang munafik. Apa orang munafik itu? Munafik itu adalah apa ya? Sangat syirik. Jadi rusaknya Islam itu adalah akibat dari orang munafik. Abdullah bin Salul itu adalah orang munafik. Abdullah bin Sabah itu adalah orang munafik yang mengacaukan hingga Islam ini berpecah-pecah, itu akibat orang-orang munafik. Nah, orang munafik itu digambarkan oleh Rasulullah orang yang mempunyai 2 wajah. Nah, ini saya mengutip dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadatsana Umar bin Hafid, hadatsana Al-A'mas, hadatsana Abu Shalih an Abi Hurairah radhiyallahu an qala Nabi sallallahu alaihi wasallam tajidu min syarrin nas yaumal qiyamah indallah dzal wajhaini alladzi ya'ti haula biwajhi haula biwajhin. Apa maknanya? Dari hadis ini adalah min syarrin nas, dari sebagian sejahat-jahatnya manusia, seburuk-buruknya manusia, yaumal qiyamah, pada hari kiamat, indallah, di sisi Allah adalah dzal wajhaini, orang yang mempunyai 2 wajah. Alladzi ya'ti haula, yang mereka itu datang dengan demikian pada satu orang dengan satu muka, wa haula biwajhin, dengan orang lain dengan wajah yang lain. Ternyata antara orang mukmin dengan orang kafir, yang paling buruk menurut Rasulullah adalah orang yang munafik. Nah, bagaimana orang yang mempunyai 2 wajah itu? Orang yang mempunyai 2 wajah itu adalah orang yang suka apa ya? Suka berada di antara orang-orang yang berkonflik. Katakanlah ada 2 kubu yang sedang berkonflik begitu ya. Dia akan berada di keduanya. Saat dia ada di antara keduanya ini, maka ketika dia berada di hadapan kita, dia memuji-muji kita. Kemudian dia menjelekkan orang lain yang kita musuhi, dengan harapan bahwa kita yang dipuji itu merasa ada teman untuk menjatuhkan orang itu. Namun ketika dia ada di sisi yang lain, dia memuji orang itu dan menjelek-jelekan kita, dengan harapan dia merasa bahwa dia merasa punya teman dan dia akan mengambil keuntungan di antara 2 orang itu. Ini hampir persis orang yang sedang berperkara. Orang yang sedang berperkara itu kan orang yang jatuh. Nah, makanya kemudian ambil pengacara. Kadang-kadang kita mendapati pengacara mengambil keuntungan kedua-duanya. Dari sini dapat untung, dari sini dapat untung, dan semuanya dapat untung. Kanan kiri oke. Makanya Imam Ahmad ketika diangkat jadi qadhi, beliau lebih memilih masuk penjara daripada menjadi hakim. Karena hakim itu 1 kaki ada di surga, 1 kaki ada. Imam Ahmad maksud saya, Imam Ahmad ketika diangkat jadi qadhi lebih memilih di penjara. Karena apa? Seorang hakim itu kakinya ada di 2 tempat, 1 kaki di surga, 1 kaki di neraka. Jika memutuskan benar, dia masuk surga. Jika memutuskan salah, dia masuk neraka. Maka orang-orang yang dzul wajhaini itu adalah orang yang senantiasa mencari kesempatan dalam kesempitan. Maka di dalam kitab Mau'izatul Mu'minin Mukhtasar fi Ihya Ulumuddin disebutkan, satu ketika ada seseorang
yang ingin menemui Rasulullah. Tapi orang-orang yang ada di sekitar Rasulullah tahu bahwa orang ini adalah orang yang tidak baik. Adalah orang-orang yang tidak baik. Lah, dan tahu bahwa orang ini tidak baik. Dan Rasulullah mengatakan ini adalah orang yang buruk di kalangan masyarakat di mana mereka tinggal. Setelah itu diterima oleh Rasulullah. Saat Rasulullah ketemu, Rasulullah sama orang ini ngomongnya baik-baik saja. Setelah orang ini berlalu pergi, maka Aisyah heran, ya Rasul, kenapa engkau bicara sama orang ini baik-baik saja? Kok tidak tergurat dalam wajah engkau menolak untuk menerima pembicaraan dengan mereka, dengan dia? Kenapa baik-baik saja? Padahal ini adalah orang yang buruk. Apa jawaban Rasulullah? Ya Aisyah, inna syarran nas, wahai Aisyah, sesungguhnya orang seburuk-buruk orang adalah alladzi yukrimu, orang yang dimuliakan, ittiqa'i syarrihi, tapi takut dengan keburukannya. Artinya apa? Justru orang yang seburuk-buruk orang di hadapan itu menyanjung-nyanjung, tapi sesungguhnya di belakang itu adalah apa? Menimpakan sesuatu keburukan. Apakah keburukan lidahnya? Apakah keburukan perbuatannya? Apakah keburukan dari apa yang ada di dalam dirinya? Maknanya adalah bahwa berhati-hati ketika kita dihadapkan satu pergaulan yang mana ada orang yang punya kebiasaan menyanjung-nyanjung, yang kemudian kadang-kadang sanjungannya itu tidak sesuai dengan apa yang diucapkan. Artinya hiperbolalah, lebaylah, lebay. Tapi juga Rasulullah juga memberikan pelajaran kita, walaupun sebenci-bencinya dengan seseorang, tapi jangan sampai kita sampai keluar kata-kata yang menyakitkan. Karena ketika ada orang yang sakit hati, itu balasannya jauh lebih menyakitkan. Nah, empati dan simpati itu penting. Tapi kadang-kadang empati dan simpati itu kadang-kadang kita harus memilah-milah. Nah, saya sendiri sering merasakan di lingkungan kerja, ketika ada seseorang dijahati seseorang begitu, kemudian orang tersebut menceritakan tentang kejahatan seseorang itu, di hati ini loh terasa benci, padahal saya belum pernah dijahati. Nah, ketika saya merasakan apa yang dirasakan, saya menolaknya dengan tolakan yang sangat, itu jatuhnya kepada saya itu jauh lebih sakit. Jatuhnya lebih sakit. Berarti apa? Kehidupan yang kita pilih adalah tidak ada pilihan lain kecuali bagaimana kita berusaha untuk menabur kebaikan sekecil apapun, karena sesungguhnya taburan kebaikan itu akan berbuah dengan pohon kebaikan yang akan lebih meluas. Dan justru ketika ada seseorang yang berbuat buruk pada kita, maka itu adalah pupuk buat kehidupan kita semakin menjadi orang yang hebat. Kenapa? Ingat, pisau yang tajam itu berasal dari apa? Pisau yang tajam itu adalah berasal dari besi yang tidak berwujud. Kemudian dia ditempa, dibentuk, dan ketika ditempa, dibentuk, itu prosesnya bagaimana? Dibakar, dipukul, dibakar,
dipukul, dibakar, dipukul, dibakar dan dipukul, itulah yang kemudian besi, itulah yang kemudian akhirnya ujungnya menjadi tajam, dan tajamnya besi itu akan menjadikan benda yang luar biasa. Maka penempaan dalam kehidupan ini sesungguhnya akan menjadi sesuatu yang luar biasa. Tapi ingat bahwa setiap apa yang kita lakukan akan senantiasa berbuah terhadap benih yang kita taburkan. Karena itu ada satu hal yang lain yang ditegaskan oleh Rasulullah SAW. Wa anhu qala, ini juga wa anhu qala itu berarti juga dari Abu Musa al-Asy'ari. Qala Rasulullah SAW, Rasulullah SAW bersabda, man marra fi syai'in, siapa yang berjalan, man marra itu adalah man itu siapa, marra yang berjalan, fi syai'in pada satu tempat, fi masajidina di masjid kami, au aswaqina atau pasar-pasar kami, ma'ahu sartanya nablun. Apa itu nablun? Anak panah. Saat seseorang membawa anak panah, apakah berjalan di masjid, apakah berjalan di pasar, fal yumsik, maka peganglah erat, au yabbib atau tahannya, ala nisoliha atas ujungnya, bikafihi ayusiba ahadan, cukupkan jangan sampai ujung anak panah itu mengenai seseorang minal muslimin, dari orang-orang Islam, minha dari ujung anak panah itu, syai'un sesuatu pun. Artinya apa? Saat kita membawa barang pun Rasulullah pun berpesan, jangan sampai barang yang kita bawa itu menyebabkan orang lain terluka. Kalau terluka oleh pedang paling hanya berdarah. Kalau terluka oleh anak panah paling hanya luka. Tapi kalau luka akibat lidah kita, maka hati akan semakin pedih, dan pedihnya hati itu akan menjadi sesuatu yang sangat menyakitkan. Karena itulah di sini berkaitan dengan cinta kasih rahmat, itu Rasulullah menggambarkan di hadis yang ketiga, matsalul mukminin, perumpamaan orang yang beriman, fi tawaddihim. Apa itu tawaddihim? Apa itu tawaddihim? Itu adalah tawaddun. Waddun itu adalah kelembutan hati. Wa tarahumihim, kasih rahmatnya. Wa ta'atufihim, ta'atufihim itu kecenderungan. Matsalul jasadi, seperti satu tubuh, idza staka, apabila tubuh itu sakit, minhu dari itu semua, abdun satu anggota, tada'alahu sairul jasadi, maka akan merasakan sakit keseluruhan tubuhnya, bisa hari wal huma, sampai tidak bisa tidur dan terasa panas gerges. Contoh, sing dientuk kala jengking itu, kalau jengking apa, kalau jengking itu yang dientuk ketuk Scorpio itu adalah kakinya, jempolnya, tapi yang terasa loro kabeh itu seluruh tubuh, sampai gerges panas itu ke seluruh tubuh. Satu kena paku kakinya, kemudian titanus yang merasakan sakit keseluruhannya. Nah, ini bagaimana kita bisa rajut itu? Karena kita butuh saudara di dunia hingga di akhirat. Kalau menginginkan persaudaraan itu dunia hingga akhirat, maka ini pesan Rasulullah SAW, bahwa diri kita ini ibarat tubuh. Jikalau satu bagian tubuh ini sakit, maka yang lain pun akan merasakan sakit. Ini banyak sekali, sampai banyak hadis, sampai berapa ini? Mari kita buka tanya jawab. Ya, silahkan monggo. Barangkali sebelum kita lanjut ada yang ditanyakan, monggo. Nggih, monggo. Tadi kan menghadapi orang-orang yang berbuka dua itu, solusinya bagaimana?
kita nggak mau menghindar, tapi kita di lingkungan situ mau diusir nggak mungkin. Terus seperti ini. Ya, oke. Terima kasih. Sebetulnya dimanapun kita akan menghadapi seperti itu, dimanapun kita akan menghadapi orang-orang seperti itu, karena bagaimanapun juga udah menjadi rumus Rasulullah, kullu dzi ni'matin mahsudun li sahibiha. Setiap orang yang mendapatkan nikmat itu semakin dihasut oleh orang lain terhadap orang-orang yang mendapatkan nikmat itu. Artinya apa? Setiap kita dapat nikmat, tidak semua orang merasa senang dengan kenikmatan yang Allah berikan pada kita. Kalau hasud ini sudah berkembang, Masya Allah, sampai-sampai gerges, panas, meriang ketika ada orang mendapatkan kebaikan. Dan itu ada di mana-mana. Sekali lagi, ada di mana-mana. Di instansi manapun, termasuk instansi saya yang membawa agama, dimanapun ada. Nah, bagaimana ketika kita menghadapi seperti itu? Cukup yakinlah bahwa kebaikan yang Allah berikan itu tidak pernah tertukar. Cukup yakinlah bahwa kebaikan yang Allah berikan itu tidak pernah tertukar. Kalaupun satu ketika kita celaka akibat ulah orang munafik atau orang fasik atau orang-orang yang kufur sehingga dia mencelakai kita, itu sebetulnya ketika kita menerima dengan sabar, maka itu adalah kebaikan yang Allah berikan buat kita, yang kemudian kebaikan itu akan mengambil dari orang-orang yang menyakiti kita. Dan ada satu kata kunci. Kebetulan saya kerja sudah di mana-mana, Bu. Udah keliling. Mulai dari KUA Kecamatan Candi, pindah ke Kemenak Kota, kemudian mengajukan ke KUA Waru, kemudian pernah di KUA Sidoarjo, pernah juga di KUA Porong, dan kemudian di Kanwil, dan dimanapun. Ternyata satu, Bu, apa yang kita terima sebetulnya ya sebesar itu. Yang paling penting itu bahwa kehidupan yang kita jalani itu bukan lebihnya, tapi cukupnya. Ketika masih sendiri cukup, ketika punya istri cukup, ketika anak lahir cukup, ketika anak mau sekolah cukup, kuliah cukup, orang lain bisa buat rumah, cukup untuk bikin rumah, Bu. Ketika orang lain berangkat haji, cukup untuk berangkat haji, Bu. Ketika orang lain mau umroh, cukup untuk umroh. Ketika orang lain punya kendaraan, cukup untuk beli kendaraan. Dan asal satu, jangan sampai nambah istri. Itu bikin masalah. Cukup satu istri. Jadi satu istri yang soleha itu bisa menyajikan 1000 hidangan. Kalau istri yang tidak soleha, walaupun 1000 istri, rasanya cuma satu habar. Jadi kalau saya teringat waktu di pendopo tentang penanggulangan HIV/AIDS, narasumber itu bilang begini, masak setiap hari sayur asem, kalau kemudian ingin sayur lodeh, pecel dan sebagainya, jangan lupa pakai kondom. Dianggap bahwa barang satu itu dianggap sayur aja. Ya saya protes, tapi protes saya itu ternyata terlalu kasar, Pe. Ya memang orang protes itu kalau didasari dengan hati yang jengkel, itu kadang-kadang kata-kata itu menyakitkan, Bu. Akhirnya bukakan Kemenak, itu ada di situ kalau acara Dharma Wanita. Kemudian setelah itu lapor ke suaminya, saya dipanggil, ditegur, kamu lain kali jangan begitu. Saya ini Muslim tulen, Pak. Kenapa? Itu namanya melegalkan zina itu. Ya kalau ingin menikah lagi ya nikah secara sah lah. Bapak boleh nawari istri panjenengan untuk nikah lagi, gak apa-apa. Tapi harus sah, jangan ke prostitusi pelacur. Itu namanya zina, satu kali itu akan menghilangkan amal ibadah kita itu. Nah,
Artinya apa? Memang terkadang ketika kita menghadapi tempaan itu kadang-kadang emosi muncul. Tapi tatkala kita betul-betul ikhlas menerima itu, hasilnya loh sama aja, Bu. Hasilnya sama aja. Dan itu saya rasakan. Dan kebetulan teman saya juga merasakan waktu di Madiun. Kemudian ngobrol seperti ini. Iya Pak, betul Pak. Dapat uang banyak, kalau memang uang itu tidak barokah, kadang-kadang munculnya yang lain. Munculnya apa? Ditukono kendaraan nabrak. Ditukono sepeda colong maling. Uang ngumpul banyak, sakit. Artinya apa? Kalau kita kemudian menari-nari di atas penderitaan orang lain untuk mengambil keuntungan, yakinlah bahwa dia akan telah berhutang kebaikan buat orang lain. Sehingga kita menghadapi orang-orang yang seperti ini, kita doakan mudah-mudahan bertaubat. Bahwa sesungguhnya urip iku urup. Hidup itu adalah menabur. Namanya urup ya, tukar, bertukar kan. Kalau kita nukar kebaikan ya insya Allah dapat kebaikan. Kalau kita nukar keburukan ya insya Allah dapat keburukan. Monggo yang lain Bunda. Makanya ketika kita habis salam ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat sholat itu lah. Sebelum Assalamualaikum warahmatullahi ke kanan, Assalamualaikum ke kiri, ada doa ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai Zat yang maha membolak-balikan hati, maka mantapkan hatiku untuk tetap memegang agama. Apa itu memegang agama? Memegang teguh kebenaran. Memegang teguh kebenaran. Kebenaran yang Allah tunjukkan dan Rasulullah bimbingkan buat kita. Nah, inilah yang kemudian ibarat orang berdiri tegak akan kokoh. Walaupun apa itu? Angin menerpa, tetap kokoh berdiri. Seperti apa itu? Semboyannya semen gresik itu, kokoh tak tertandingi. Kokoh tak tergoyahkan. Kata kokoh tak tergoyahkan itu memang betul. Hidup itu tantangan, Bu. Ibarat pohon ya. Tapi kalau jadi rumput, memang rumput itu sepanjang sejarah rumput itu tidak pernah roboh oleh angin topan. Ada pernah tahu rumput itu kena puting beliung begitu? Gak ada ceritanya rumput itu kena puting beliung, kena angin sebesar apapun rumput itu ya paling ya goyang lidah lah, goyang dompet lah. Tapi rumput itu ya di bawah. Kalau ada orang namanya sepak bola ya diinjak-injak, namanya rumput. Berarti kalau kita ingin semakin tinggi, maka semakin tinggi pohon, semakin besar angin menimpa. Dan yang bisa tercerabut oleh angin topan itu adalah pohon yang tinggi menjulang. Tapi kalau pohon itu akarnya kuat, maka sebesar apapun tidak akan mampu merobohkan. Maka digambarkan di dalam Al-Quran kan, iman yang kuat itu kan akarnya menghujam ke bumi, cabangnya sampai ke langit, sehingga ini menjadikan derajat yang tinggi buat orang-orang yang beriman, orang yang berkokoh imannya. Dan untuk mengokohkan itu ya tak lain dan tak bukan adalah bagaimana kita mohon kepada Allah dijauhkan min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnati masihid dajjal. Kita mohon diselamatkan. Allahumma inni a'udzubika min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnati masihid dajjal. Karena hidup itu juga ada fitnah. Apa itu fitnah? Ujian. Mati pun ada fitnah, ujian. Dan ujian yang paling berat itu adalah masihid dajjal. Dajjal itu adalah orang yang menggelincirkan
dihadapkan pada orang hedon, orang-orang oportunis, orang-orang yang mencari kesempatan, menyuap untuk mendapatkan jabatan, katanya rizki, mendapatkan sesuatu dari menyunat, katanya rizki, menyimpangkan anggaran, katanya rizki. Makanya dalam rumus saya itu ya, kalau seseorang mengejar jabatan dan menyuap untuk dapat jabatan itu, bagi saya pribadi loh, saya pribadi, bukan untuk orang lain, rumus saya pribadi adalah haram. Misalkan itu jabatannya dari hasil penilaian Bu Afri yang mestinya diangkat, tapi saya potong, saya melakukan menggunting dalam lipatan, saya jelek-jelekan Bu Afri, saya salib di tikungan perjalanan hingga Bu Afri SK-nya sudah jadi, ditarik lagi, kemudian diganti oleh saya. Saya memang dapat tunjangan jabatan itu. Saya mendapatkan dari apa yang saya jabat itu. Dan itu mestinya adalah miliknya Bu Afri. Maka apa yang saya terima selama saya menjabat yang mestinya jabatannya Bu Afri, itu adalah haknya Bu Afri, bukan haknya saya. Dalam kehidupan banyak yang seperti itu. Dianggap bahwa kita di dunia ini tidak mempertanggungjawabkan. Justru ibarat ada dua orang Bu ya. Yang satu bawa uang sekoper, yang satu tidak bawa uang. Dua-duanya diculke. Apa diculke? Dilepaskan di supermarket yang super mewah dan super lengkap. Super mewah dan super lengkap. Dan di sana ada berbagai masakan yang juga ada incip-incipnya. Yang satu, wah ini ada roti enak, incip Pak, incip, enak ya. Nggak beli, nanti saya jalan-jalan. Ada jual parfum, bagaimana parfumnya ini? Parfum ciri-ciri. Wah ini, yang lain nggak ada nggak? Ciri-ciri. Yang lain nggak ada, nggak beli, jalan dulu. Karena Anda bawa uang. Ada spring bed, nyoba. Loh ini enak loh Pak, Dicoba sambil tidur. Enak ya. Nggak beli, nanti aja. Selalu begitu, nanti aja. Yang bawa ini begitu ada, oh beli 1 paket. Oh beli, berapa ini? Oh beli, semuanya dibeli. Hingga uang 1 koper itu habis. Kira-kira yang cepat keluar dari kasir itu siapa? Yang nggak beli. Yang nggak bawa uang itu kenyang, tapi cepat keluar. Yang bawa uang banyak itu tidak merasakan, tidak ngincip sama sekali, tapi dibeli. Itulah gambaran bahwa antara orang miskin dengan orang kaya itu akan dicari itu. Makanya Rasulullah itu doanya itu adalah jadikanlah aku miskin dan meninggal bersama orang miskin. Loh, di dalam satu riwayat ketika Rasulullah mendekati ajal, itu sampai satu ketika Aisyah itu menggadaikan baju besinya kepada orang Yahudi loh ya. Padahal Rasulullah itu sangat kaya raya. Umat Islam di Indonesia tidak ada yang menyetarai mas kawinnya Rasulullah kepada Khadijah. Paling kalau nikah di Jawa itu mahar saikhlase. Rasulullah itu miliatan itu kalau dinominalkan dengan nilai rupiah kita. Tapi ketika Rasulullah wafat itu tidak meninggalkan warisan. Semuanya dibelanjakan untuk dakwah. Lah kita, wong yang halal pun ditanya kok, kamu sepeda itu kamu peroleh dari mana? Lo itu dari gaji saya. Dan selama kamu beli sepeda, kamu buat untuk apa? Berapa kali ke masjid? Berapa kali ke Gang Doli? Atau ke Tretes? Berapa kali kamu pakai ke Tretes? Dihitung itu antara yang ke Tretes sama ke masjid.
Berapa kali itu yang halal, apalagi kalau kemudian yang tidak halal. Sampai pernah ditulis oleh Cak Nun, kisah selilit sang kiai. Gara-gara selilit itu gagal masuk surga kok. Padahal selilit tidak dimakan kok. Apalagi kalau kemudian ada dai pojok kampung. Dai pojok kampung dengan logat Surabayaan. Bedanya antara bajing dan dengan bajing yang dikasih an. Ya. Bedanya antara bajing dengan bajing yang dikasih akhiran an itu beda. Kalau bajing tupai itu hanya makan satu butir kelapa, itu pun untuk 1 pekan itu. Kalau sudah dikasih an bukan hanya 1 kelapa, sak kembang-kembangnya, sak oyot-oyote, sak batang-batang, sak tanah-tanahnya itu. Yang ditambahkan ya, yang ditambahkan tadi. Iya, makanya kemudian kalau sudah bajing dikasih airian itu bal kedual. Apa? Bal kedual, boh aspal, boh ungkal, pokok kolu, diun. Ya itu. Padahal kalau nyadar betul, Masya Allah. Sekarang pertanyaannya, kita hidup ini cari apa loh ya? Yang kita cari adalah bagaimana hidup kita ini selamat. Bagaimana kita nanti husnul khotimah. Ada orang yang bermulut besar, istilah NATO, no action talk only. Tidak ada pekerjaan, hasil pekerjaannya tidak nampak sama sekali, tapi omong doang. Dikenal dengan omdo. Ngomongin besar sekali. Kalau sudah ujub membanggakan dirinya itu, wah, seakan-akan dia bisa menggergaji angin. Bisa menggergaji angin, angin dan digergaji. Makanya Allah itu menyindir itu di dalam Al-Quran itu, surah apa itu? Wala tamshi fil ardi maroha. Janganlah engkau berjalan di muka bumi ini dengan membusukkan dada. Lan tabalughal jibala tula. Apa itu? Lan tabalughal jibala tula itu? Engkau tidak akan mampu merangkul gunung, kecuali gunung yang ada di rumah masing-masing. Apanya? Terlalu yakin nggak boleh. Yakinnya yakin kepada Allah, yakin atas takdir Allah. Walan tahriqal jibal, walan tahriqal ardh, walan taghluqal jibala tulan. Allah melarang jangan sampai kita ini membusungkan dada, yakin, optimis itu tadi. Wala tamshi fil ardi mekedel gitu namanya. Jalannya mengkedel, ketibang begitu. Lantah rikol abdo, engkau tidak akan mampu menghancurkan, membakar bumi ini keseluruhan. Walanta bulugol jibalatulan, engkau pun tidak akan mampu merangkul gunung, kecuali gunung yang ada di rumah lah. Gunung satu tidak mampu, paling ya gunungnya. Nah. Iya, kalau gunung istri orang ya bahaya. Kalau gunungnya sendiri nggak apa-apa, ibadah. Iya, yang lain monggo. Kesimpulannya yang kita sampaikan bahwa memang bagaimana kita tetap menjunjung kehormatan kaum muslim, saudara-saudara kita. Dan kita hidup di negara kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai ini, kita tetap bagaimana menjunjung martabat kemanusiaan. Sekali lagi, kita hidup di negeri Indonesia yang Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu jua, Tanhana Dharma Mangroa,
tidak ada dharma atau kebaikan yang mendua, berarti kebaikan itu intinya satu, yaitu menghasilkan kemaslahatan. Maka yang dapat kita pupuk adalah bagaimana kita tetap menjunjung martabat kemanusiaan kita. Karena pada prinsipnya kita beragama itu adalah tetap menjunjung martabat kemanusiaan. Ketika kita tetap menjunjung martabat kemanusiaan, maka tentu saat ada orang lain membangun, tetap apapun bangunan-bangunan itu kita syukur. Supaya kita tidak timbul hasud, iri, dengki, kita tetap bersyukur. Alhamdulillah Yusiti isok tuku sawah, alhamdulillah yu painten isok tuku mobil. Engko le aku butuh mobil isok nyilih mobile yu painten. Alhamdulillah Yusiti isok tuku sawah, aku engko lek mantu isok nyilih tak gawe, tak deki terop gawe mantu, ora usah nyilih gedung. Alhamdulillah yu Kang Paijo iso nukono bojone kalung sak rantai kapal. Engko lek wayahe butuh aku iso nyilih kalunge yu bojone yu Paijo. Pak Paijo. Artinya apa? Mensyukuri ketika orang lain mendapatkan nikmat itu penting. Bukan ingin bahwa orang yang mendapatkan nikmat itu celaka, apalagi berpindah kepada kita. Dan itu sangat menyakiti dan kita akan mencelakakan diri kita, menggali lubang kita dalam kehinaan Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah mudah-mudahan kita tetap menjunjung kehormatan umat manusia yang ada di negeri ini, terutama kaum muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, menjaga hak-hak mereka, memberikan belas kasihan, dan tentu kita tetap bisa berbuat adil dalam kehidupan ini. Kita tetap seimbang dalam kehidupan ini. Dan tentu aturan apapun yang ada di negeri ini, baik itu aturan agama maupun aturan negara, tetap kita patuhi dengan harapan mudah-mudahan Allah menyelamatkan hidup kita baik di dunia maupun di akhirat.